Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam yaitu cinta akhlak dan amal soleh. Amal soleh memiliki makna segala bentuk perbuatan sesuai syariat yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dan dikerjakan dalam keadaan iman dan ikhlas. Berasal dari bahasa Arab, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti peringai, tabiat, atau sifat. Jadi cinta akhlak dan amal solehnya ini bagaimana kita berbuat kepada orang lain atau berbicara kepada orang lain dengan akhlak yang baik dan perbuatan yang baik. Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang-orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dilapangkan kuburannya, diluaskan kuburannya. Selanjutnya, ini bertakwalah pada Allah di mana saja engkau berada. Susullah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi, bagi orang-orang muslim yang berbuat kejelekan atau berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menghapusnya ini dengan bertobat dan kita menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mengganti kejelekan-kejelekan kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Maka niscaya itu akan menghapus kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang akhlak yang baik, insya Allah akhlaknya pun akan menjadi baik. Itu juga sebaliknya, ketika ketika kita bergaul dengan orang-orang yang akhlak yang tidak baik atau kurang baik, kita pun pasti akan memiliki akhlak yang tidak baik atau suka melakukan kejelekan. Gitu. Selanjutnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang lancar, kehidupan yang jauh dari masalah, kehidupan yang tenang-tenang saja.
insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yang sempurna. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, apabila manusia meninggal, putuslah amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ketika seseorang meninggal, putuslah amalnya. Semua amalan dia pasti akan terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariah, karena sedekah jariah ini yang akan mengalir terus, yang akan berman ketika sedekah kita itu bermanfaat bagi banyak orang, sedekah itu akan mengalir terus. Selanjutnya, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita beri kepada anak-anak kita atau anak-anak murid kita. Ketika mereka sudah besar, mereka akan mengajarkan ilmu itu lagi kepada anak-anaknya lagi. Jadi ilmu yang dimanfaatkan itu akan terus-menerus, tidak akan terputus. Ketika kita sudah memberikan ilmu yang benar, ilmu yang baik, maka ilmu itu akan terus mengalir karena ajaran kita. 3, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya, mendoakan, berdoa dengan doa yang telah kita ajarkan ketika anak-anak kita masih kecil. Ketika kita sudah meninggal, mereka akan mendoakan kita terus-menerus. Di sini ada fenomena yang terjadi di masyarakat. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qabah sangat berhati-hati terhadap pergaulannya dengan mengatakan, temanmu yang akhlaknya buruk, jangan dijadikan sahabatmu. Sahabat yang baik adalah yang dapat menasihati bila engkau melakukan perbuatan buruk. Jadi, berhati-hatilah dalam bergaul. Jika temanmu ada akhlak yang buruk, maka jangan diikuti, jangan ditemani. Bukan berarti kita tidak memilih teman-teman yang akhlaknya baik, tidak. Jadi kita mengutamakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Insya Allah, ketika kita bergaul dengan orang-orang dengan akhlak yang baik, kita akan mengikuti jejaknya, yaitu menjadi berperilaku yang baik juga. Ketika kita bersahabat dengan teman yang akhlak yang buruk, maka kita pun juga pasti akan terikuti, jadi mengikut melakukan hal kejelekan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dikatakan bahwa jika ada musuh Allah yang bisa mendekatkan pada Allah, maka hal itu lebih baik daripada teman akrab yang menjauhkanmu dari Allah. Perumpamaan di sini adalah, walaupun ada musuh kita, tetapi musuh itu memiliki akhlak yang baik, lebih baik kita temani musuh itu daripada kita berteman dengan teman kita yang akrab tapi dia menjauhkanmu dari Allah, yaitu berbuat maksiat, mengajakmu kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak terpuji. Lebih baik kita berteman dengan musuh kita yang bisa mendekatkan kita kepada Allah daripada kita berteman dengan teman akrab kita yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Agama yang dianut oleh seseorang dapat dilihat dari agama yang dianut oleh teman pergaulannya. Maksudnya di sini sifat seseorang dapat dicontoh oleh teman sepermainannya. Jadi seperti yang tadi. Jadi bagaimana sifat kita itu bisa terlihat. Bagaimana kita seharian kita, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, dengan orang-orang yang baik atau tidak baik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan memiliki akhlak yang baik. Tapi ketika kita
berteman dengan orang-orang yang tidak baik, pasti kita memiliki akhlak yang tidak baik. Hilangnya sopan santun, hilangnya rasa malu, rusaknya nilai moral, tidak lagi mampu membedakan salah dari benar. Jadi fenomena yang sering terjadi di sekitar kita yaitu hilangnya sopan santun, hilangnya rasa malu. Seperti kita lihat anak-anak zaman sekarang itu tidak ada sama sekali sopan santunnya kepada orang-orang yang lebih tua, pada kita, bahkan kepada orang yang lebih tua lagi, pun itu sudah hilang. Sopan santunnya sudah hilang. Mungkin memang sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak ada sopan santun. Jadi sampai besar pun mereka akan seperti itu. Hilangnya rasa malu, tidak ada malu untuk melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang terpuji, mereka tidak malu. Rusaknya nilai moral, tidak lagi mampu membedakan salah atau benar. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ketika temannya berbuat salah, dia mengikuti salah. Tapi ketika temannya berbuat benar, dia akan mengikuti yang benar. Gitu. Kembali lagi kepada perhatian orang tua. Orang tua adalah panutan bagi anak. Contoh nyata, implementasi akhlak dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kembali lagi ke orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya dengan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan keseharian yang buruk, tidak memberikan contoh yang baik pada anaknya, maka anaknya pun itu akan seperti itu. Jadi kembali lagi pada orang tua juga, gimana kita orang tua mendidik anaknya supaya anaknya bisa menjadi peranan yang lebih baik lagi dan memiliki akhlak yang baik, yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, yaitu jujur, amanah, tepat janji, dan sopan santun. Inti dari mengajarkan anak-anak peranan orang tua itu yaitu jujur, amanah, tepat janji, dan sopan santun. Itu intinya dari semuanya. Ketika itu sudah terbiasakan di kehidupan sehari-hari di rumah oleh orang tuanya, maka di kehidupan setelahnya pun di sekolah atau bermain dengan temannya pasti akan seperti itu, memiliki amanah yang baik. Penanaman akhlak dan amal soleh harus dari usia dini. Jadi membiasakan anak untuk memiliki akhlak yang soleh dan amal yang soleh harus dari dini. Jadi ketika masih kecil kita sudah biasakan untuk mengajarkan anak kita untuk berbuat yang baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun, dan melakukan amal-amal soleh yaitu mengaji atau menghafalkan doa-doa, baca Al-Quran, sopan santun pada orang tua, memiliki akhlak yang baik. Semuanya kita tanamkan kepada anak kita sedari masih kecil, sedari masih usia dini. Usia ini merupakan usia yang sangat tepat untuk kita perkenalkan akhlak dan amal soleh agar mereka terbiasa hingga dewasa dan menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya, dari penjelasan saya tentang cinta akhlak dan amal soleh ini dari matkul pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.